Selanjutnya pemirsa, pengurus Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah Nurul Barizah juga merespon RUU Kesehatan yang masuk dalam Prolegnas 2023. Menurut Nurul, RUU Omnibus Law Kesehatan diklaim untungkan pemilik modal. Tidak hanya itu, Nurul juga berpendapat bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan perlu menerapkan prinsip keadilan lantaran salah satu pasalnya dinilai mempermudah praktek dokter asing di Indonesia. Berikut pernyataannya. RUU ini sebenarnya belum siap untuk kemudian dimasukkan di dalam prolegnas, kemudian diundangkan. Itu satu. Setuju juga bahwa tidak ada meaningful participation ketika saya mengikuti, sehingga RUU ini dalam konteks prosedur itu tidak fair. Dan dalam konteks substansi itu tidak adil. Jadi kenapa tidak adil? Kita lihat aja di dalam rancangan RUU ini juga tidak ada prinsip keadilan di situ, gitu ya. Prinsipnya itu yang terakhir adalah prinsip kepastian hukum. Dan prinsip kepastian hukum ini juga berbahaya bagi para dokter juga, gitu ya. Dan ini harus kemudian kita pertimbangkan begitu hal-hal yang sangat mendasar, sangat substansial terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini. Banyak aspek yang mungkin perlu disempurnakan kembali. Nah, pertanyaannya dalam konteks liberalisasi adalah ketika kita berbicara kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat vital dan esensial ya, yang adalah kewajiban dari pemerintah untuk mewujudkan hak atas kesehatan itu ya, agar kemudian kita ini menjadi sejahtera gitu. Kalau tidak sehat kan tentu tidak sejahtera gitu. Dan ini merupakan hak konstitusional juga gitu ya, selain fundamental right juga. Nah, pertanyaannya mungkin selanjutnya adalah apakah dengan skema liberalisasi dan kapitalisasi di bidang kesehatan yang ini tentu saja mengikuti WTO rules gitu ya, ada most favored nation treatment, national treatment dan lain-lainnya, itu akan memampukan Indonesia itu untuk memberikan layanan kesehatan yang baik, bermutu dan berkualitas gitu, terutama kepada semua warga negara dalam kerangka untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimum. Nah, ini yang mesti kita pikirkan dan dipertanyakan kembali ke pembuat RUU ini gitu ya. Dan mungkin kita melakukan kontemplasi bersama gitu. Saya khawatirnya bahwa ada aspek ketidakadilan yang sangat kelihatan jelas di dalam proses pembuatan RUU ini begitu, yang karena itu maka meaningful participation itu diabaikan gitu. Nah, ketika nanti kemudian liberalisasi itu betul-betul terjadi, maka tentu ada kompetisi. Dan ketika bicara tentang kompetisi terhadap hal-hal yang sifatnya itu vital, esensial dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada hal-hal tertentu itu mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat bagus. Tetapi kesiapan di dalam melakukan kompetisi itu kan harus kemudian kita ukur begitu ya. Bukan berarti kemudian kapasitas dokter kita ini tidak qualified begitu, tetapi kan tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tetapi juga fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, siapkah itu semua untuk berkompetisi di dalam arus perdagangan bebas yang yang pemain-pemainnya itu adalah pemodal-pemodal besar gitu. Nah, keadilan yang terjadi yang mungkin sederhana saja mungkin ya, saya kasih contoh. Maukah mereka, misalnya saya kasih contoh aja, dokter-dokter asing itu bertugas di puskesmas-puskesmas. Khawatirnya adalah nanti puskesmas-puskesmas itu penghuninya adalah dokter-dokter kita gitu kan. Sementara kemudian dokter-dokter asing itu akan ada di pelayanan-pelayanan kesehatan di kota-kota besar gitu. Nah, ini kan juga aspek ketidakadilan gitu. Nah, karena itu maka penting bagi kita semua untuk duduk bersama sekarang begitu ya, agar agar jangan sampai kemudian setelah digedok RUU ini dan dijadikan atau diisu menjadi undang-undang kemudian akan di judicial review. Nah, ini kan menjadi presiden yang sangat tidak baik begitu bagi perkembangan hukum di tanah air.